Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, hari ini memasuki hari yang ke-17 dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Harapan dan doa kita bersama semoga ibadah saum dan tentunya dengan amaliyah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saum yang tinggal hanya beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan kuliah subuh pada subuh kali ini akan disampaikan terkait uraian semalam tentang nuzulul Quran. Tadi malam kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana upaya dan ikhtiar kita dalam membumikan Al-Quran. Masih ingat Pak semalam? Semalam apa yang diingat? Makan bakso, sepakat. Jadi yang diingat semalam itu adalah baksonya. Mudah-mudahan tadi malam ada sedikit yang nyangsang ya, tapi bukan layangan. Ada yang masuk ya sedikit minimal ke otak kita, ke pikiran kita, sehingga mudah-mudahan yang selama ini mungkin sebahagian orang atau bahkan mayoritas kaum muslimin bahwa Al-Quran itu belum bisa kita bumikan. Bagaimana ikhtiar serta upaya kita untuk terus membumikan Al-Quran, artinya mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran itu tidak lagi melangit, tidak lagi mengawang di awang-awang, tapi sudah teraplikasi di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Antara ucap, perilaku, dan tindakan kita berdasar kepada nilai-nilai Qur'ani. Itu yang dimaksud dengan membumikan Al-Quran. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhtiar serta upaya kita agar kita digolongkan atau termasuk orang-orang yang senantiasa membumikan Al-Quran. Paling tidak ada beberapa ikhtiar dan upaya yang bisa kita lakukan. Dan ini akan Allah jadikan menjadi manusia-manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya may yuridillahu bihi khairan faqahahum fiddin. Ketika Allah menghendaki ya seseorang baik dalam urusan agama, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam ajaran agama. Maka kalau orang diberi pemahaman oleh Allah tentang ilmu-ilmu agama, tentang syariat-syariat Islam,
tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Islam, hukum yang terkandung di dalam Islam, syariat yang terkandung di dalam Islam itu tertuang di dalam wahyu ilahi, yaitu kitabullah, Al-Quran, yang harus senantiasa kita baca, yang harus senantiasa kita implementasikan, yang harus senantiasa kita amalkan di dalam perilaku kehidupan kita. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberi oleh Allah orang-orang yang senantiasa paham akan ajaran agama. Nah, makanya paham terhadap ajaran agama pun ada kalanya kita masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Berarti ajaran Islam pun belum bisa kita bumikan, belum bisa kita implementasikan di dalam perilaku kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin senantiasa menjadi orang yang baik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka belajarlah Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran? Banyak sekarang ya cara cepat supaya kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan ada beberapa jam bisa langsung bisa baca. Bahkan sekarang dengan munculnya pondok-pondok tahfidz, dengan banyaknya pesantren-pesantren yang berbasis Al-Quran, itu dalam rangka mempelajari, dalam rangka bagaimana agar umat dalam hal ini ya hamba-hamba Allah manusia bisa dengan cepat ya memahami Al-Quran. Setelah dipahami kemudian diamalkan ya, diaplikasikan, diimplementasikan di dalam perilaku kehidupan kita. Nah, makanya di dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang telah kami datangkan Al-Qur'an, ya Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Jadi membaca Al-Quran itu harus baik. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu kalau dalam bahasa kita tertib. Tertib makharijul hurufnya, tertib sifatul hurufnya, tertib ahkamul mad dan auqofnya dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan proses ya pembelajaran membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu harus benar, harus baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah ya bacaan kalian itu dengan apa? Dengan baik ya, dengan benar. Jayyinu aswatakum ya, hiasilah suara-suaramu pada saat apa? Pada saat membaca Al-Quran. Makanya bapak-bapak, kalau kita lihat dan kita dengar sekarang berbagai metode, apalagi kalau kita mengenal dengan qiraah sab'ah ya, kalau dalam bahasa kita qiraah sab'ah itu qiraah yang 7 lagu ya atau nada-nada dalam membaca Al-Quran. Nah, itu kalau kita pelajari luar biasa. Makanya kita tidak akan heran kalau mendengar seseorang membaca ini, oh berarti yang dibaca pendapat Ros pamannya ya. Kemudian juga qiraah sab'ah Nawawi ya, kemudian Hams dan lain sebagainya. Nah, itu banyak tentang aliran-aliran kalau dalam bahasa kita. Ya, kita mau aliran yang mana? Boleh. Yang tidak boleh itu aliran listrik ya. Kalau aliran listrik itu bisa tersengat. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka proses supaya kita memahami Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau mempelajarinya. Nah, ini salah satu ikhtiar kita agar senantiasa kita terus menerus ingin menjadi orang
yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an harus senantiasa kita baca? Semalam sudah disampaikan bahwa Al-Qur'an yang kita baca, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat, akan memberikan penolong, ya. Akan memberikan penolong, akan memberikan syafaat, ya. Di mana di hari akhir nanti kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang senantiasa membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sungguhnya nanti Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Apa? Syafi'an li ashabi, akan memberikan penolong, akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Qur'an, yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, menurut para ahli, kalau kita mempelajari Al-Qur'an, kemudian pada saat bacaan pertama memahami maknanya, maka pada saat membaca dalam kesempatan yang lain akan muncul makna-makna yang lain. Artinya apa? Semakin banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan lebih banyak memberikan informasi-informasi kepada kita. Itulah kehebatan Al-Qur'an, itulah kemujizatan Al-Qur'an. Dan kalau kita sering membaca Al-Qur'an, tidak ada bosan-bosannya. Beda kita membaca novel, beda kita membaca tulisan-tulisan yang lain, ya. Tapi kalau kita semakin sering membaca Al-Qur'an, luar biasa, kita akan semakin senang, kita akan semakin tenang. Kenapa? Karena itu memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Semalam juga disampaikan, barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an, maka Allah pun akan memuliakannya. Banyak kisah-kisah disebabkan dia menjadi seorang hafid atau hafidhah, menjadi seorang qori ataupun qori'ah dengan kemujizatan Al-Qur'an dan syafaat dari Al-Qur'an. Banyak yang terangkat harkat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi di kalangan manusia, karena Allah sendiri mengangkat derajatnya. Itu luar biasanya pada saat kita membaca Al-Qur'an. Maka sekali lagi, Al-Qur'an tidak hanya dibaca 1 tahun sekali pada saat Ramadan dengan istilah tadarus ataupun simaan dan lain sebagainya, tapi kalau memungkinkan setiap waktu, setiap saat Al-Qur'an itu senantiasa kita baca. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir yang paling aku senangi adalah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu hakikatnya sama dengan kita berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah, wahyu Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Makanya tidak bosan-bosan, ya, untuk terus menerus membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi banyak manfaat bagi orang lain. Jadilah kita pribadi-pribadi yang memberi dampak positif, bermanfaat, ya, kepada orang lain. Tidak mesti memberi manfaat kepada orang lain itu dengan tok materi. Kalau kita dari segi materi ada keterbatasan, masih banyak, masih ada yang bisa kita manfaatkan dalam diri kita oleh orang lain. Pikiran kita, ilmu kita, gagasan kita, ide-ide kita dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada materi, termasuk juga tenaga, ya. Tenaga kita bisa mampu, ayo dengan tenaganya. Ilmu kita bisa, ayo dengan ilmunya. Materi atau harta, ayo dengan harta atau materinya. Apalagi kalau ketiga-tiganya ada di dalam diri kita, itu luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikan atau menjadi orang baik itu memang susah. Yang paling penting adalah menjadi orang yang sadar. Kalau kita ingin senantiasa menjadi orang baik, akan capek hati kita. Senantiasa kita ingin dipandang baik oleh orang lain. Kita sholat ada kalanya ingin dipandang oleh orang lain rajin sholat, rajin ke masjid, rajin berjamaah. Kita membaca Al-Quran ingin dipandang orang lain itu bahwa kita itu rajin membaca Al-Quran. Ketika kita berinfak bersedekah karena kita ingin dipandang baik, karena kita rajin infak dan sedekah. Tapi yang terpenting itu sadar akan diri kita. Ketika kita sadar, oh itu adalah
hal yang harus kita lakukan. Al-Quran harus kita baca. Sadar bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, yang kalau kita baca Allah akan memberikan pahala dari setiap huruf yang dibaca, terlebih di bulan Ramadan ini, melipat gandakan pahala. Itulah orang yang sadar. Infak dan sedekah itu sudah merupakan kesadaran di dalam diri kita. Mau diliput oleh media, mau diumumkan oleh orang lain, karena itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Kita menyadari diri, sadar diri. Sebab kalau berusaha menjadi orang baik itu akan capek, ingin selalu dipandang baik oleh orang lain. Tapi jadilah orang yang sadar. Orang yang sadar akan senantiasa menyadari dirinya bahwa hal-hal yang harus atau perlu dilakukan, dia akan melakukan. Mau banyak orang, mau tidak ada orang, mau diliput, kalau bahasa sekarang apa ya istilahnya, live streaming ya, atau istilahnya di-upload di media sosial dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tapi saya benar-benar menyadari diri kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita, hak yang harus kita tunaikan, hak yang harus kita lakukan. Mau dipandang orang seperti apa, yang terpenting itu adalah tanggung jawab kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi hikmah dari nuzulul Quran ini, mari kita minimal kita cintai Al-Quran. Cara mencintai Al-Quran kita baca terus menerus, tidak ada bosan-bosannya. Kemudian kita hayati, maknai, bahkan kalau memungkinkan dan mampu kita tafsirkan. Tapi tidak segawayah kalau dalam bahasa Sunda ingin menjadi seorang mufassir itu. Masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Minimal terjemahnya dibaca. Tidak ada yang mengerti, tanyakan. Kemudian diamalkan dalam perilaku kehidupan kita. Itulah cara membumikan Al-Quran. Al-Quran tidak melangit, tidak hanya sebatas dibaca, tapi dalam hal aplikasi tidak ada di dalam diri kita. Al-Quran ada di hadapan kita. Al-Quran bersama kita. Ada saat ini dan harus saat ini pula kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan disebabkan atau wasilah dengan mencintai Al-Quran, Allah pun mencintai kita. Pada saat kita memuliakan Al-Quran, semoga Al-Quran Allah pun memuliakan kita. Terima kasih. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.